Salam sehat buat kita semua. Tetap menjaga kesehatan dan selalu mengikuti aturan protokol kesehatan. Kita berjumpa kembali untuk lanjutan pembelajaran fisika kelas 10 tentang gerak lurus. Pada kesempatan kita kali ini, materi pembahasan kita ada dua bagian, yaitu yang pertama adalah gerak lurus beraturan atau GLB, yang kedua gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Mari kita perhatikan bersama-sama. Kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB. Benda dikatakan bergerak lurus beraturan apabila gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau tanpa percepatan, atau bisa kita sebut A sama dengan 0. Kecepatannya adalah tetap atau konstan, maka kecepatan akhir itu akan sama dengan kecepatan awal, akan sama dengan kecepatan V. Sehingga kecepatan rata-rata untuk benda yang bergerak lurus beraturan itu V rata-rata sama dengan delta S per delta T akan sama dengan S dikurangkan dengan 0 per T dikurangkan dengan 0 akan sama dengan S per T. Maka persamaan S itu akan sama dengan kecepatan rata-rata dikalikan dengan waktu. Karena kecepatan rata-rata V sama dengan V0 tambah Vt per 2 akan sama dengan V tambah V per 2 itu akan sama dengan V. Sehingga rumus untuk menentukan jarak gerak lurus beraturan S itu sama dengan V dikalikan dengan T, di mana S itu sama dengan perpindahan satuan meter, V sama dengan kecepatan satuan meter per sekon, dan T menyatakan waktu satuannya adalah sekon. Berikutnya kita perhatikan grafik untuk gerak lurus beraturan. Grafik yang pertama adalah kecepatan terhadap waktu. Maka kecepatan untuk GLB itu akan selalu konstan, maka grafiknya atau garisnya itu adalah harus lurus horizontal. Dan luas yang diarsir, ini yang berwarna kuning, itu akan sama dengan besarnya perpindahan yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak. Sedangkan grafik yang kedua, ini adalah hubungan antara perpindahan S terhadap waktu, perpindahan S terhadap waktu. Maka jika kita tarik garis lurus atau garis linier, maka kemiringan garis atau kita sebut sebesar tangen alfa itu sama dengan kecepatan. Dan kemiringan ini sering juga disebut dengan gradien. Mari kita perhatikan contoh soal yang pertama. Grafik di samping menyatakan hubungan antara perpindahan dan waktu yang ditempuh oleh sebuah mobil yang bergerak lurus. Hitunglah kecepatan rata-rata yang ditempuh mobil tersebut untuk bagian A setiap lintasan, B seluruh lintasan atau seluruh perjalanan. Kita lihat pembahasannya. Nah, sekarang kita perhatikan dulu untuk bagian A per lintasan. Perhatikan untuk garis OA, untuk garis dari titik O ke titik A itu perpindahannya adalah 15 km atau sama dengan 15.000 meter. Sedangkan waktu tempuh itu sama dengan 4 menit 4 menit kita konversi ke dalam sekon berarti 240 sekon. Sehingga kecepatan rata-rata untuk lintasan OA itu akan sama dengan delta S per delta T sama dengan 15.000 dibagikan dengan 240 akan sama dengan 62,5 meter per sekon. Selanjutnya kita lihat lintasan AB yang horizontal ini, lintasan AB. Mobil berhenti selama 3 menit 3 menit. Maka kecepatan rata-rata akan sama dengan delta S. Karena dia berhenti, berarti perpindahannya tidak ada Tidak ada dari titik A sampai titik B,
maka kecepatan rata-ratanya akan sama dengan 0. Selanjutnya untuk lintasan B ke C, ini sudah turun ya. Lintasan B ke C, perpindahannya 15.000 ya, 15.000 meter. Maka posisi di titik C itu akan sama dengan 0 ya, akan sama dengan 0. Waktunya itu sama dengan 12 dikurang 7 sama dengan 5 menit, akan sama dengan 300 sekon. Maka kecepatan rata-rata sama dengan delta S per delta T akan sama dengan negatif. Kenapa ini negatif? Karena berpindah ya, berlawanan arah dengan arah gerak semula. Per 300 sekon akan sama dengan negatif 50 meter per sekon. Kita masuk pertanyaan bagian B. Kecepatan rata-rata seluruh perjalanan ya, seluruh perjalanan. Nah, sekarang kita perhatikan di sini bahwa dari titik O sampai titik C itu bendanya tidak ada perpindahan ya, tidak ada perpindahan, maka delta S-nya akan sama dengan 0. Maka kecepatan rata-rata akan sama dengan delta S per delta T sama dengan 0 meter per sekon. Kita lanjutkan soal yang nomor 2. Andi berada 2 meter di belakang Budi dalam sebuah lomba lari. Jika Budi berlari dengan kecepatan 9,2 meter per sekon, sedangkan Andi berlari dengan kecepatan 9,4 meter per sekon, tentukanlah kapan dan di mana Andi menyusul Budi dalam lomba tersebut. Kita buat pembahasannya. Ilustrasinya kira-kira seperti ini. Andi berada di belakang, sedangkan si Budi ada di depan. Nah, si Andi itu akan bisa menyusul si Budi karena apa? Karena kecepatan larinya itu lebih besar daripada kecepatan si Budi ya, kecepatan si Budi. Maka kita tentukan dulu suatu garis ya, suatu garis atau suatu titik X. Maka titik X ini kita sebutkan sebagai titik di mana Andi menyusul si Budi. Maka dari gambar ilustrasi ini kita bisa tuliskan persamaannya bahwa jarak dari A sampai X ya, AX itu akan sama dengan jarak SBX. SBX ditambah dengan 2 ya, ditambah dengan 2. Dari rumus menentukan perpindahan itu akan sama dengan kecepatan ya. Kecepatan Andi dikalikan dengan T Andi akan sama dengan kecepatan Budi dikalikan dengan waktu Budi tambah dengan 2. Karena mereka berlari pada waktu yang bersamaan, maka waktu Andi itu akan sama dengan waktunya si Budi sama dengan waktu T. Sehingga kita masukkan nilai kecepatan si Andi tadi 9,4 dikali T sama dengan 9,2 dikalikan dengan T tambah 2, maka 9,2 T kita pindahkan ke ruas kiri, maka di ruas kiri akan sama dengan 0,2 T sama dengan 2, sehingga T akan sama dengan 10 sekon. Berarti Andi dapat menyusul si Budi setelah mereka berlari 10 sekon. Selanjutnya kita bisa menentukan ya jarak yang ditempuh oleh si Andi ya, si Andi. SAX akan sama dengan VA dikalikan dengan TA sama dengan 9,4 kali 10 itu sama dengan 94 meter dari posisi Andi, atau dari posisi si Budi SBX-nya akan sama dengan VB tambah dengan TB sama dengan 9,2 kali 10 sama dengan 92 meter dari posisi si Budi. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 3. Mobil A dan B terpisah sejauh 75 km ya, 75 km. Keduanya bergerak lurus bersamaan. Kecepatan mobil A ya, ini mobil A 70 km per jam, sedangkan mobil B ya berlawanan arah dengan kecepatan 80 km per jam. Pertanyaannya, kapan dan di manakah kedua mobil berpapasan atau sering juga disebut dengan ini bertemu ya, bertemu. Kita lihat pembahasannya, ilustrasinya kira-kira seperti ini.
ya, kecepatan keduanya adalah VA 70 km per jam, kemudian kecepatan B itu 80 km per jam. Maka kita buat satu titik ya pada garis horizontal atau pada garis hubung kedua mobil ini sama dengan titik X. Maka kita misalkan kedua mobil tersebut itu berpapasan atau bertemu di titik X. Maka kita bisa menuliskan SAB ya, SAB jarak dari titik A ke titik B itu akan sama dengan jarak yang ditempuh oleh mobil A ke titik X, SAX, ditambah dengan jarak yang ditempuh oleh mobil B sampai ke titik X, berarti tambah SPX. Kita masukkan nilai yang sudah diberitahukan dalam soal, ya, jarak mula-mulanya tadi 75, ya 75 km sama dengan menentukan jarak mobil A, VA tambah TA, tambah dengan jarak untuk mobil B, VB, kalikan dengan TB. Maka waktu bergerak bersamaan kita bisa tuliskan TA sama dengan TB sama dengan T. Maka 75 akan sama dengan 70T tambah 80T. Maka dari sini kita bisa memperoleh waktu yang diperlukan kedua mobil itu untuk berpapasan adalah 0,5 jam. Selanjutnya kita bisa menentukan jarak yang ditempuh oleh mobil A, SAX, itu sama dengan VA kalikan dengan T akan sama dengan 70 kali 0,5 sama dengan 35 km dari A, atau SBX akan sama dengan VB dikalikan dengan T sama dengan 80 dikalikan dengan 0,5 sama dengan 40 km dari posisi mobil B. Kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu gerak lurus berubah beraturan atau disingkat dengan GLBB. Suatu benda dikatakan bergerak lurus berubah beraturan apabila ya gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan berubah ya dan percepatan yang sama dengan tetap atau A tidak sama dengan 0. Percepatan A yang ini bernilai positif itu akan menyebabkan kecepatannya bertambah atau kecepatan mula-mula itu lebih kecil daripada kecepatan akhir. Percepatan bernilai negatif disebut dengan istilah perlambatan ya, perlambatan atau tandanya nanti itu A adalah negatif. Ini akan menyebabkan percepatan berkurang, kecepatan berkurang bahkan bisa 0 atau dikatakan dengan berhenti. Sehingga percepatan rata-rata untuk GLBB itu sama dengan delta V ya, delta V per delta T sama dengan VT dikurangkan dengan V0 per T dikurangkan dengan T0 atau T mula-mula. Selanjutnya kita perhatikan grafik untuk gerak lurus berubah beraturan. Grafik yang pertama adalah grafik antara percepatan terhadap waktu. Karena GLBB itu memiliki percepatan yang konstan, maka grafiknya atau garisnya itu harus horizontal lurus ya, harus lurus. Ini menyatakan bahwa sampai kapanpun nilai A atau percepatan itu selalu tetap. Dan luas yang diarsir yang berwarna kuning ini itu sama dengan menyatakan perubahan nilai kecepatan. Selanjutnya kita lihat grafik yang kedua untuk GLBB, yaitu grafik antara kecepatan terhadap waktu ya, kecepatan terhadap waktu. Nah, untuk kecepatan ini bisa berubah, berarti grafiknya bisa naik ya, dan juga bisa turun. Nah, yang kita buat di sini yang naik ya. Artinya, kalau kita baca grafik ini, bahwa benda yang bergerak itu memiliki nilai kecepatan awal atau V0, dan setelah T sekon memiliki kecepatan Vt. Memiliki kecepatan Vt. Maka kemiringan garis, ya kemiringan garis ini terhadap garis horizontal atau sumbu X itu sama dengan
tangen alfa yang kita sebut sama dengan percepatan. Berarti kalau grafiknya atau garisnya naik, berarti percepatannya akan positif. Nanti kalau misalnya kecepatannya berkurang, berarti grafiknya akan turun, ya, akan turun. Maka nilai tangen alfanya akan sama dengan bernilai negatif. Yang ketiga adalah grafik yang menyatakan hubungan antara perpindahan terhadap waktu, ya, perpindahan terhadap waktu. Nah, grafik yang mungkin yang pertama adalah ini grafiknya melengkung naik, yang melengkung naik berarti benda itu mengalami percepatan. Sedangkan kalau grafiknya melengkung turun yang seperti ini, naik turun, maka benda itu mengalami perlambatan, ya, mengalami perlambatan. Nah, berikutnya kita akan menentukan persamaan yang berlaku untuk gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama adalah dari rumusan percepatan rata-rata, ya, rata-rata sama dengan delta V per delta T sama dengan Vt kurang V0 per T kurang dengan T0. Kemudian karena percepatannya sama dengan konstan, ya, sama dengan konstan, maka A akan sama dengan Vt kurang V0 per T, sehingga A dikali T, ini A dikali T akan sama dengan Vt dikurangkan dengan V0, sehingga Vt, ya, Vt yang ini akan sama dengan V0 tambah dengan AT, dan selanjutnya persamaan ini kita sebutlah persamaan yang pertama untuk GLBW. Yang berikutnya, dari rumus kecepatan rata-rata. V rata-rata sama dengan V0 tambah Vt per 2. Atau delta X itu sama dengan V rata-rata dikalikan dengan T sama dengan V0 tambah Vt per 2 dikalikan dengan T. Maka persamaannya, ya, persamaan dari yang pertama ini, yang pertama kita masukkan ke persamaan ini, maka kita akan memperoleh delta X itu akan sama dengan V0 tambah, ya, Vt-nya kita ganti menjadi ini, V0 tambah A dikali T per 2 dikalikan dengan T. Sehingga delta X sama dengan 2 V0 dikalikan dengan T per 2 tambah A T kuadrat per 2. Sehingga delta X sama dengan V0 dikali T tambah setengah AT kuadrat, yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan nomor 2 untuk GLBW. Kemudian dengan mengubah persamaan nomor 1, ya, mengubah persamaan nomor 1 ini, ya, dari Vt sama dengan V0 tambah A dikali T, kita cari persamaan T-nya yang ini, maka T akan sama dengan Vt dikurangkan dengan V0 per A, sehingga delta X yang sama dengan V rata-rata dikalikan dengan T sama dengan Vt tambah V0 per 2 dikali Vt kurang V0 per A. Nah, dari rumus matematika, ya, jika ada perkalian atau bentuk seperti ini, ya, A tambah B, ya, dikalikan dengan dalam kurung A dikurang B itu akan sama dengan A kuadrat, ya, A kuadrat dikurangkan dengan B kuadrat, ya, dikurangkan dengan B kuadrat, sehingga delta X yang ini akan sama dengan, ya, berarti Vt kuadrat, ya, dikurang V0 kuadrat dikalikan dengan, dibagi dengan 2 dikali A. Selanjutnya delta X ini, ya, sering disebut sebagai S atau perpindahan. Maka persamaannya akan menjadi Vt kuadrat akan sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali delta X, yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan nomor 3. Dan keterangan untuk persamaan 1, 2, dan 3, V0-nya itu menyatakan kecepatan awal atau kecepatan mula-mula satuan meter per sekon. Selanjutnya Vt sama dengan kecepatan akhir satuan meter per sekon, S perpindahan satuan meter, dan A menyatakan percepatan dalam satuan meter per sekon kuadrat. Nanti jika ada dalam soal disebutkan perlambatan, ya, perlambatan, maka nilai A langsung kita buat bertanda negatif.
Kita perhatikan soal yang nomor 4. Panjang landas pacu pada sebuah kapal induk hanya 250 meter, sedangkan sebuah pesawat tempur hanya dapat terbang jika kecepatan di ujung landas pacu 270 km per jam. Jika percepatan mesin pesawat sebesar 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah kecepatan minimum awal pesawat yang akan lepas landas. Kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya. Dari informasi soal disebutkan VT 270 km per jam atau 75 meter per sekon, percepatannya 10 meter per sekon kuadrat, panjang landasan 250 meter. Pertanyaannya adalah nilai kecepatan awal, nilai kecepatan awal. Soal ini bisa kita jawab dengan menggunakan persamaan nomor 3 dari GLBW yang sudah kita tentukan tadi. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali S, maka V0 kuadratnya kita pindahkan ke ruas kiri, akan sama dengan VT kuadrat kurang 2 kali A kalikan dengan S, maka V0 kuadrat akan sama dengan 75 kuadrat dikurang 2 kali 10 kali 250, sehingga V0 kuadrat akan sama dengan 625, maka V0 akan sama dengan akar dari 625 sama dengan 25 meter per sekon atau sama dengan 90 km per jam. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang terakhir nomor 5. Mendekati stasiun, kereta api yang melaju dengan kecepatan 10 meter per sekon mengurangi kelajuan hingga berhenti total setelah pengereman selama 5 detik. Pertanyaannya bagian A, hitung perlambatan yang dikerjakan mesin kereta api. B, hitung panjang lintasan yang masih dilalui kereta api setelah pengereman. Dari soalnya disebutkan kecepatan mula-mula V0 10 meter per sekon, kecepatan akhir VT 0 karena apa? Karena dikatakan di sini berhenti dengan waktu 5 sekon. Pertanyaannya bagian A, berapa perlambatan? Bagian B, berapa panjang lintasan yang masih dilalui kereta api setelah pengereman? Untuk pertanyaan bagian A, kita gunakan persamaan nomor 1 dari GLBW. VT sama dengan V0 tambah A dikali T. Maka kita masukkan VT-nya 0 sama dengan 10 tambah A dikalikan dengan 5. Maka kita peroleh nilai perlambatannya sama dengan negatif 2 meter per sekon kuadrat. Untuk pertanyaan bagian B, kita pergunakan persamaan nomor 3, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali S. Kita masukkan VT-nya 0 sama dengan 10 kuadrat tambah 2 kali negatif 2 dikalikan dengan S, sehingga kita peroleh panjang lintasan yang masih dilalui kereta api setelah pengereman itu sama dengan 25 meter. Demikian pembelajaran kita kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanya melalui Google Classroom ataupun melalui WA. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat.